Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dengan NIM 111710124 dari Prodi Manajemen jurusan Manajemen Keuangan Universitas Pelita Bangsa. Yang saya hormati Ibu Prayatmi Nurastuti SEMM selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Usia Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Perkembangan pada dunia usaha membuat banyak munculnya perusahaan-perusahaan baru. Kondisi ini membuat persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan baik dan mampu untuk membuat berbagai macam strategi agar dapat bersaing di tengah persaingan. Persaingan pada dunia usaha akan membuat perusahaan meningkatkan kinerja, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Pasar modal merupakan aspek yang sangat penting dalam perekonomian sebuah negara, karena keberadaannya akan mendukung pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan adanya pasar modal, juga dapat memudahkan perusahaan publik untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pasar modal dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Investor sebagai pihak yang kelebihan dana dapat berinvestasi dengan cara membeli surat-surat berharga yang dipasarkan di pasar modal. Dan perusahaan sebagai pihak yang kekurangan dana dapat mendapatkan tambahan dana dari kegiatan investasi tersebut. Dana yang didapatkan dari kegiatan investasi dapat digunakan perusahaan untuk melakukan ekspansi yang lebih luas. Perkembangan pasar modal di Indonesia cukup signifikan. Pada tahun 2019, terdapat peningkatan investor sebanyak 30% atau sebesar 1,1 juta investor. Tingginya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal harus diiringi dengan peningkatan kinerja perusahaan, karena investor akan lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik, perusahaan akan dinilai mampu untuk menjamin kemakmuran para pemegang sahamnya. Penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan dapat direfleksikan dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor atas keberhasilan perusahaan. Biasanya hal ini dikaitkan dengan harga saham. Apabila saham perusahaan memiliki harga yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki kepercayaan baik dari investor dan masyarakat atas kinerjanya saat ini maupun di masa yang mendatang. Nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan antara utang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk merencanakan pendapatan modal. Atau biasanya, struktur modal dinyatakan sebagai rasio utang terhadap modal. Menurut Susanto 2016, struktur modal merupakan masalah yang sangat krusial bagi perusahaan, karena struktur modal akan berpengaruh secara langsung terhadap posisi finansial perusahaan, yang akan juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Faktor kedua yang dinilai mempengaruhi nilai perusahaan adalah usia perusahaan. Pengukuran usia perusahaan dapat dilihat dari berapa lama perusahaan tersebut berdiri atau berapa lama perusahaan sejak tanggal inisial public offering atau IPO atau juga disebut sebagai penawaran umum perdana. Semakin lama perusahaan berdiri, maka hal ini menandakan akan semakin banyak pula pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya agar dapat diterima oleh publik. Yang ketiga yaitu profitabilitas. Profitabilitas menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan, karena profitabilitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas-aktivitas perusahaan. Menurut Anwar 2019, rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dapat dikatakan, jika rasio profitabilitas perusahaan tinggi, maka perusahaan tersebut juga akan semakin menguntungkan.
Faktor terakhir yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan kondisi perusahaan yang dapat diketahui dari nilai total aset perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko yang timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya adalah perbedaan penelitian, yaitu adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Di antaranya, yaitu penelitian Gita Dewi Ratnasari dan Dr. Haji Ayus Ayusuf, SEMSI 2019, Muhammad Rizal Panggabean 2018, menyatakan bahwa struktur modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Dian Oktarina 2018 menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya penelitian Neneng Susanti dan Nanda Giskerestian 2018, Lilis Yuni Asih dan Yuyun Isbanah 2017 menyatakan bahwa usia perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Budi Wahyu Mahardika dan Anita Rusmawarni 2016 menyatakan bahwa usia perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya penelitian dari Dian Oktarina 2018, Fitrah Lia Amrina Rosada 2017, Veronica Hasibuan et al. 2016 menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian dari Siti Khotimah, Muhammad Hudi Setio Bakti, dan Fitri Setio Yundira 2020 menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya penelitian dari Lumapau dan juga Tunggiwa 2017, Gita Dewi Ratnasari dan Dr. Haji Ayusuf 2019 menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian dari Fatur Rahman Atmaja et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, akan diteliti kembali penelitian dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Usia Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Tujuan dari penelitian ini diantaranya: yang pertama, untuk mengetahui apakah faktor struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui apakah faktor usia perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah faktor profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya adalah model penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan diproksikan dengan rasio Tobin-Skew. Dan terdapat 4 variabel independen dalam penelitian ini, di antaranya struktur modal, yang diproksikan dengan debt to equity ratio, yang kedua yaitu usia perusahaan, yang ketiga profitabilitas yang diproksikan dengan return on equity, dan yang terakhir adalah ukuran perusahaan. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu struktur modal diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Hipotesis kedua yaitu faktor usia perusahaan diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019.
Hipotesis ketiga yaitu profitabilitas diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Hipotesa keempat yaitu faktor ukuran perusahaan diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan ini adalah metode survei data archival. Yang kelima ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu nilai perusahaan, diproyeksikan dengan rasio Tobin-Skew. Yang kedua, variabel independen. X1 yaitu struktur modal diproyeksikan dengan debt to equity ratio. Yang X2 itu usia perusahaan. X3 profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on equity, dan X4 yaitu ukuran perusahaan. Selanjutnya adalah metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pervasive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2017 sampai 2019. Kriteria kedua, perusahaan bertahan secara konsisten dalam daftar indeks LQ45 pada periode 2017 sampai 2019. Hasil kriteria sampel terpilih 31 perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Di antaranya yaitu Adro, Akra, ANTM, ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, BSDE, GGRM, HMSP, ICBP, INCO, INDF, INTP, JSMR, KLBF, LPPF, MNCN, PGAS, PTBA, PTPP, SCMA, SMGR, SRIL, TLKM, UNTR, UNVR, WIKA, dan juga WSKT. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji kelayakan data dan uji analisa data. Uji kelayakan data digunakan untuk mengukur sejauh mana data yang digunakan untuk penelitian benar-benar layak atau tidak. Uji kelayakan data juga terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan dalam mengukur item yang akan diukur. Dan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Selanjutnya adalah uji analisa data. Uji ini terdiri dari uji regresi linear berganda dan juga uji T. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.